Hai, jadi gue pengen cerita. Sebulan lalu itu gue baru beli motor. Lebih tepatnya gue mau ganti motor. Jadi motor gue tuh udah tua banget. Gue beli motor itu dulu pertama kali waktu pas SMA kelas 3. Waktu pas pertama kali gue punya SIM. Jadi udah 9 tahun dan totalnya udah 72.000 kilometer kalau nggak salah itu motor. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk gue jual itu motor dan gue pengen beli yang baru. Nah, waktu pas gue lihat daftar harga, gue lumayan kaget karena kirain gue harga untuk beli cash dan harga dengan cicilan tuh nggak beda jauh. Mungkin ya sekitar beda 3-5%. Tapi ternyata lumayan jauh juga sih harganya. Dan waktu pas gue pengen beli itu motor, selalu ditawarin untuk cicilan. Gue nggak tahu kenapa, sekarang kalau beli motor tuh kayak harus dipaksa untuk nyicil. Tapi untungnya di tempat yang gue beli itu masih boleh beli cash, kayak gitu. Jadi di sini gue pengen kasih tahu gimana cara beli motor cash menurut gue. Oke? Jadi yang pertama kali gue beli motor Aerox, OTW jadi ngabers ya. Jadi gue beli ini kemarin bulan lalu, dan sampai sekarang masih belum dapat unitnya, karena katanya inden 2 bulan, sekarang udah 1 bulan lebih. Cuma ya masih nunggu lah. Semoga aja 2 bulan beneran dapat ya. Kalau enggak, ya nggak tahu deh. Jadi gue pengen beli motor ini, udah beli. Jadi harganya itu kalau di on the road Jakarta 30.350.000. Dan kalau misalkan lu beli cash, ada harganya tuh naik dikit lah, nggak persis kayak gini. Cuma gue pengen kasih lihat untuk harga cicilan. Nah, jadi waktu pas gue lihat di flyer ya, di brosur gitu, gue lumayan kaget sih ngelihat harganya tuh bedanya jauh banget. Jadi contoh di sini, ini adalah simulasi perhitungannya yang gue dapetin di tempat yang waktu gue beli. Jadi di sini DP dengan sekian, dengan cicilan sekian, totalnya sekian. Nah, jadi gue kasih lihat perbandingannya. Yang pertama, kalau misalkan lu beli cash, harganya tuh ya lebih dikit sih sebenarnya. Nggak benar-benar persis 30, bisa 31 something atau 32 something. Karena sekarang katanya barangnya lagi bener-bener langka banget, jadinya ya udahlah, mau gimana lagi kayak gitu. Karena semua dealer rata-rata hampir sama, pasti naik 1 juta atau 2 juta. Nah, yang pengen gue kasih adalah cicilan di sini tuh harganya tuh beda jauh banget. Nah, di sini ada contoh gue ambil yang 11 bulan. Pertama kali lu sebelum mau ngelakuin cicilan gitu ya, lu mesti DP dulu nih. Semua DP-nya sama di sini, 4,5.450.750. Dan cicilannya selama 11 bulan, 3.231.521. Dan kalau ditotalin, dapat harga segini, 40.092.481 rupiah. Dan itu perbedaannya hampir 10 juta dengan kalau lu beli cash. Dan ini masih terus bertambah seiring dengan kalau lu cicilannya makin panjang. Apalagi yang 35 bulan itu bisa sampai bedanya 22 juta. Nah, jadi menurut gua kalau misalkan lu pengen beli motor ya, lebih baik sih untuk jangan cicilan karena harganya nih jauh banget. Nah, jadi gua kasih solusi menurut gua cara yang lebih baik untuk beli motor dengan cara cash. Yang pertama adalah dengan cara menabung. Nah, dengan ambil asumsi kita pakai yang cicilan yang 11 bulan, yang 3,2 juta. Jadi caranya dengan 3,2 juta itu kita tabung selama 10 bulan aja, itu udah kekumpul 32.315.210. Dan itu udah lebih dari harga cashnya. Yang mungkin bisa beli 31 atau 32, tergantung dealernya ya. Dia mau naikin berapa. Cuma dengan menabung 10 bulan, dengan jumlah yang sama dengan cicilan 11 bulan, lu bisa beli motor ini secara cash dalam waktu 10 bulan aja. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan cicilan. Kalau cicilan tadi 40 juta, kalau lu beli cash dengan menabung, lu cuma keluar 32 juta doang. Jadi lebih murah jauh. Nah, ada lagi cara kedua, yaitu adalah dengan cara berinvestasi terlebih dahulu. Nah, di sini gue contohin pakai investasi yang sangat-sangat konservatif. Di sini 5% yang annualnya. Dan gue kasih contoh di sini dengan asumsi gue menabung setiap bulannya 3.160.000. Dan di akhir bulan ke-10, gue bakal dapet totalnya 32.333.295 rupiah.
Dan di sini dengan angka yang lebih kecil dibandingkan yang menabung 3.200.000 sekian, di sini kita dapat hasil yang lebih tinggi dalam waktu 10 bulan. Jadi kalau misalkan lu pengen beli motor yang tadi ya, yang si Aerox itu, dengan menabung selama 10 bulan dengan 3,2 juta, ya lu bisa dapat sekian dalam 10 bulan. Tapi dengan angka yang lebih kecil, tapi lu berinvestasi dengan return 5% per tahun, itu dapat di angka segini dengan cuma per bulannya tabung 3,160.000. Kayak gitu. Jadi di sini menurut gue lebih murah dibandingkan lu beli cicilan. Pasti di sini ngomong, kalau misalkan gue nggak punya motor sama sekali gimana? Pasti yang komen banyak banget, kalau misalkan gue nggak punya motor gimana? Gue mau nabung, terus gue kerja pakai apa? Gue mau nyari duit pakai apa kalau gue nggak punya motornya? Nah, di sini gue ngasih tahu cara menurut gue yang lebih masuk akal daripada ngelakuin cicilan. Yang pertama, cari motor bekas dulu dengan DP 4,5 sekian, daripada untuk nge-DP-in motor, mendingan lu beli motor bekas dulu. Jadi, carilah motor bekas 4,5 yang masih layak pakai. Kemarin gue jual motor gue, X-Ride 110, tahun 2000, gue lupa tahun berapa ya? Tahun 2013 kalau nggak salah. Itu gue jual di angka 5 juta. Dan menurut gue itu masih layak pakai sih. Cuma karena gue pengen ganti aja jadinya gue jual. Tapi kalau misalkan gue masih mau pakai, masih bisa kayak gitu. Jadi di sini gue kasih contoh beli motor seharga DP-nya. Di sini 4,5. Berarti mungkin dapat motor yang nggak matic lah ya. Mungkin yang manual. Yang tahun 9 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin masih ada. Cari yang masih oke lah, yang masih layak pakai. Dan selama 10 bulan ke depan, itu lu menabung cicilannya. Jadi 3,2 itu lu tabung dulu tuh selama 10 bulan. Nah, di situ lu bakal dapet duit 32.315.000. Dan setelah itu, lu jual motor yang lu beli tadi. Mungkin harganya nggak mungkin 4,5 lagi. Mungkin sekarang cuma jadi 4 juta aja. Nah, jadi sekarang lu dalam waktu 12 bulan, gue asumsiin untuk beli motor bekas itu lu butuh waktu nabung 2 bulan dulu. Gue asumsiin 2 bulan. Di sini lu bakal kebeli satu motor cash dengan harga yang sama dalam waktu 12 bulan. Jadi selisih 2 bulan, cuma menurut gue masih oke lah. Jadi harga yang buat lu keluarin untuk beli motor baru itu cuma 31.769.000 dan nggak nyampe 40 juta. Dan itu bedanya lumayan besar, sekitar 28% atau 30%. Jadi menurut gua, dibandingkan lu ngelakuin cicilan, mendingan lu tabung dulu duitnya. Oke, jadi menurut gua seperti itu, daripada lu nyicil, mendingan lu tabung dulu duitnya, baru dibeli motornya secara cash. Kalau misalkan nggak punya motor sama sekali, beli motor bekas dulu, sambil nabung, pakai motor bekas itu, nanti baru jual motor bekasnya, tinggal beli motor baru secara cash. Jadi, benar-benar ngilangin cicilan sama sekali, dan itu lebih untung daripada ngelakuin cicilan yang harganya bedanya jauh banget, bisa sampai 9 juta kayak tadi. Jadi segini buat video kali ini. Untuk teman-teman yang lagi inden motor, harap bersabar. Gue juga udah inden motor kemarin, udah 1 bulanan tapi masih belum dapet barangnya, katanya sih 2 bulan, semoga cepet. Jadi yaudah, semangat ya buat yang beli motor-motor baru. Oke, mungkin segini buat video kali ini. Thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!